Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah, NIM 22208086207029 dari Prodi PIAUD Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan membahas tentang melatih anak untuk menjaga diri sendiri. Yang pertama yaitu mengajarkan anak tentang bagian tubuh anak, bagian mana yang boleh disentuh dan tidak boleh oleh orang lain. Agar jika suatu waktu anak bertemu dengan orang lain, lalu orang tersebut ingin menyentuhnya, maka anak sudah bisa dengan spontan menolak jikalau tubuh yang ingin disentuh itu tidak diperbolehkan. Dan begitupun sebaliknya, jika bagian tubuh yang disentuh orang itu diperbolehkan, maka anak akan mengizinkan. Selanjutnya, yang kedua adalah menghindari memaksa anak untuk melakukan tindakan yang tidak ia sukai dan membuat ia merasa tidak nyaman. Sebagai seorang pendidik, kita tidak boleh memaksakan anak untuk melakukan hal-hal yang tidak ia sukai, seperti memaksa anak untuk bersalaman dengan orang asing, karena hal tersebut akan membuat anak merasa trauma atau takut. Yang ketiga adalah biarkan anak mengemukakan pendapatnya, sehingga ia terbiasa menentukan pilihan. Hindari memaksa anak untuk mutlak pada aturan yang orang tua buat. Berpendapat adalah suatu keharusan pada anak, dan ini merupakan suatu tindakan yang logis agar merangsang anak untuk mampu mengemukakan pendapatnya. Namun, sebelum mengemukakan pendapat, terlebih dahulu mengajarkan anak tentang sopan santun dalam berbicara dan mengemukakan pendapat yang baik dan benar, serta mampu menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, yang keempat adalah memberikan apresiasi atas prestasinya. Jangan ragu untuk memberikan pujian pada anak setelah melakukan hal baik. Apresiasi menjadi hal yang wajar bagi manusia. Apresiasi terhadap hal-hal baik yang dilakukan anak, sekecil apapun itu, menjadi penting untuk diberikan. Oleh karena itu, pemberian apresiasi pada anak dalam bentuk sekecil apapun memiliki peranan yang sangat penting dalam proses tumbuh kembangnya anak, khususnya pada aspek pembentukan karakter. Memberikan apresiasi pada anak tidak hanya dilakukan ketika anak berhasil mencapai sesuatu yang besar, tetapi berikan apresiasi terhadap usaha sekecil apapun yang ia lakukan. Selanjutnya, yang kelima adalah mengajarkan anak tentang momen privasi, seperti saat mandi dan ganti baju dilakukan di ruang yang tertutup. Ketika anak mulai mengerti saat orang tuanya mengajarkannya tentang anggota tubuh pribadi yang sebaiknya tidak diperlihatkan saat berganti pakaian, maka saat itulah orang tua harus menghentikan kebiasaan tidak berpakaian di depan anak, menjelaskan pada anak bahwa ada hal-hal yang boleh dipakai di depan orang lain dan yang tidak. Misalnya, memakai sepatu tidak apa-apa jika dilakukan di depan orang lain, namun tidak untuk mengganti pakaian. Dan mencuci tangan tidak apa-apa dilakukan di depan orang lain, tapi tidak saat sedang mandi atau buang air kecil. Dan yang terakhir adalah biasakan anak untuk bercerita dengan nyaman, dan kita jadi pendengar yang baik. Untuk mendapat kepercayaan sekecil, orang tua atau guru harus membangun kepercayaan. Caranya adalah dengan menjadi orang tua atau pendidik yang baik dalam tutur kata, tidak emosian dan selalu perhatian. Jika anak merasakan kenyamanan, tentu kita akan menjadi tempat paling asyik untuk anak bercerita. Tidak semua anak bisa dengan mudah mau curhat kepada orang tua atau gurunya, apalagi ketika dia mengalami hal yang tidak menyenangkan. Kita tentunya akan penasaran seperti apa kronologi ceritanya. Namun, kita jangan pernah memaksa anak untuk bercerita. Kita harus menunggu lebih sabar sampai anak mau buka suara. Pertanyaan juga bisa melatih anak untuk mau bercerita. Dan jangan lupa, dengarkan dengan baik cerita anak agar ia tidak merasa bosan untuk bercerita. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.